Safdah TV. Mengolok-olok pemerintah, menghina pemerintah, ini adalah kemungkaran dari banyak sisi. Yang pertama, sekedar pemerintah kita seorang muslim lalu kita mengolok-oloknya, itu sudah termasuk dosa besar. Allah ingatkan dalam Al-Quran, La yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah satu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok-olok. Rasulullah SAW juga mengingatkan, La tu'dzul muslimin, wa la tu'ayyiruhum, wa la tattabi'u auratihim. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin, jangan pula menjelek-jelekkan mereka, dan jangan mencari-cari aib mereka. Faman tatabba'a aurata akhihil muslim, tatabba'allahu auratahu. Wa man tatabba'allahu auratahu, yafdahu walau kana fi jawfi rahlih. Barang siapa mencari-cari aib seorang muslim, maka Allah pun akan membalas dia mencari-cari aibnya. Kalau Allah telah mencari-cari aibnya, maka Allah akan menyingkap keburukannya walaupun di dalam rumahnya yang paling dalam. Namun sangat disayangkan, orang menganggap itu bahan berita. Bahkan cari uang dari situ untuk kepentingan sponsornya yang menjadi lawan politik pemerintah. Atau sebaliknya, dia mencari uang untuk menyingkap lawan-lawan politik pemerintah, menyingkap keburukan mereka, dicari-carilah rekam jejaknya, kemudian disebarkan untuk kepentingan politik. Itulah sistem politik yang bertentangan dengan Islam. Mereka ingin mencari suara sebanyak-banyaknya supaya dapat dukungan, sehingga bagaimana lawan politik ini dijatuhkan sejatuh-jatuhnya agar tidak mendapatkan dukungan. Maka ini dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengingatkan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi dari sisi ini saja sudah salah. Mengolok-olok seorang muslim, menyebarkan aib-aib seorang muslim. Kemudian mungkin akan mengantarkan kepada sesuatu yang lebih berbahaya, yaitu merusak stabilitas keamanan. Kalau yang diolok-olok itu pemerintah, itu bisa merusak stabilitas keamanan. Mungkin masyarakat akan terprovokasi untuk melawan pemerintah. Maka semakin banyak orang yang mencela pemerintah di medsos, bahkan bisa jadi sampai mereka turun ke jalan mengangkat senjata. Oleh karena itu dahulu ada satu kaum yang ulama menamakan mereka Khawarij, disebut Al-Khawarij Al-Qa'adah. Orang-orang Khawarij yang kerjanya duduk-duduk saja. Tapi justru mereka ini yang paling berbahaya. Mereka nggak pernah mengangkat senjata melawan pemerintah. Tapi justru mereka yang lebih berbahaya. Kenapa? Mereka provokatornya. Mereka provokatornya. Manas-manasi orang untuk melawan pemerintah. Nah sekarang ini bisa lebih berbahaya karena lebih cepat tersebar dengan adanya medsos dan lain-lain. Sekedar dosanya itu diikuti oleh orang lain, maka dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Bagaimana lagi kalau mengantarkan kepada perselisihan, pertikaian, pertumpahan darah antara pemerintah dan masyarakat, atau antara masyarakat yang mendukung dan yang kontra terhadap pemerintah, padahal mereka sama-sama muslim. Maka ini sangat berbahaya. Mungkin tidak sekarang, tapi di masa yang akan datang ini harus kita khawatir. Atau minimalnya membuat orang jadi antipati terhadap pemerintah, sehingga ketika pemerintah mengeluarkan program-program yang baik, mereka nggak mau dukung. Ini kan mudarat. Karena sudah terlanjur antipati terhadap pemerintah, sehingga ada program-program yang baik,
mereka pun tidak mau mendukungnya. Dan Nabi SAW juga pernah mengingatkan, man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan seorang pemimpin muslim yang Allah takdirkan di bumi, maka Allah pun akan menghinakannya. Jadi ini semuanya perbuatan yang sangat berbahaya. Wallahu alam.